dua garis yang berpotongan dan ada dua garis yang bersila. Oke, kita lihat dulu bagaimana saya menentukan sudut antara dua garis yang berpotongan. Jadi di sini perhatikan, misalnya ini ada garis B, ada garis H, dua garis ini berpotongan, misalnya di titik A. Untuk menentukan sudut antara dua garis yang berpotongan di sini sederhana sekali. Kita ambil titik di masing-masing garis, misalnya di garis G. Saya ambil satu titik, saya beri nama misalnya ini C. Kemudian di garis H, saya ambil lagi sebuah titik, yaitu titik D misalnya. Sudah ambil. Kalau sudah, sudut antara garis G dengan garis H, yang mana tadi berpotongan di titik A, sudutnya adalah ini. Namanya CAD. Jadi nanti penulisannya disingkat saja sudut antara garis G dengan garis H, tidak lain keterangan di gambar, tidak lain sama aja sudut CAD. Oke, konsep ini nanti kita akan pakai dalam menentukan besar sudut di dalam ruang. Lanjut memberi contoh. Di sini misalnya ada kubus, panjang busuknya adalah 4 cm. Kita disuruh menentukan yang pertanyaan A, tentukan besar sudut antara garis AB dan garis AF. Garis AB dan garis AF. AF kita hubungkan dia. Oke, sekarang kita lihat garis AB dan garis AF ini berpotongan, yaitu dia berpotongan di titik A. Kalau sudah, sudut antara garis AF dan garis AB tidak lain nanti sudutnya adalah FAB. Karena di garis AF saya ambil salah satu titik, ini titik F. Nanti di garis AB saya ambil salah satu titik adalah titik B. Dua garis ini berpotongan di titik A, sehingga sudut antara, jadi nanti yang untuk A, sudut antara garis AB dan garis AF tidak lain nanti sama saja dengan sudut, yaitu BAF. Sudut BAF. Sekarang kita cari sudut BAF ini berapa derajat. Kita perhatikan segitiga berarti ABF. Siku-sikunya adalah di B. Jadi di sini yang kita perhatikan segitiga ABF, siku-siku di B. Kalau gambarnya dibawa keluar boleh seperti ini. Ini adalah B, ini A, ini F. Panjang AB 4, panjang ini BF juga adalah 4. Panjang AF kalau kita cari ini pasti dia panjang diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Kalau kita lihat segitiganya, ini dia segitiga lebih khusus. Selain dia siku-siku, dia sama kaki. Dia segitiganya sama kaki. Kalau ibu gambarkan misalnya seperti ini. Seperti ini ya, sama kaki. Siku-sikunya di B. Ini A, ini F. Jadi ini kakinya yang sama, yaitu ini panjangnya 4, ini 4. Yang ini adalah 4 akar 2. Kita tujuannya mau mencari sudut, yaitu BAF. Sudut BAF. Sudut BAF ini berapa? Berarti yang kita cari sudut BAF, sudut ini. Sudut ini tidak lain karena dia sama kaki. Berarti sudut BAF dan sudut BFA itu sama. Jadi nanti sudut BAF itu akan sama dengan sudut BFA. Ini besar sudutnya sama. Kalau begitu kita pakai, biasanya kita sudah belajar jumlah sudut dalam segitiga ini semuanya 180. Ini sudut B sudah tahu, siku-siku berarti sudut B itu adalah 90 derajat. Berarti jumlah sudut yang ada semua, jumlah sudut A tambah sudut B tambah lagi sudut F, jumlah sudut dalam segitiga itu semuanya ada 180 derajat. Sehingga kalau sudut B-nya 90 derajat, berarti sudut A ditambah sudut F itu yaitu 90 derajat. Padahal dua sudut ini adalah sama. Kalau dia sama, pasti masing-masing yaitu nanti masing-masing adalah 45 derajat.
karena sudutnya sama. Ini kakinya sama, berarti dua sudut di sini sama. Kalau dijumlah 90, berarti nanti sudut A itu 45 derajat akan sama dengan sudut M. Sehingga kita dapat di sini sudut BAF-nya adalah 45 derajat. Demikian untuk contoh yang A. Ibu lanjut contoh yang B. Tadi masih sama, kubus ini panjangnya rusuk 4 cm. Kita disuruh mencari besar sudut antara garis AH dan garis HC. Jadi kita hubungkan, ini garis AH, ini garis HC. Sekarang kita lihat, dua garis ini berpotongan di titik H. Dua garis ini berpotongan di titik H. Berarti nanti sudutnya ada memakai di sini ya, ada memakai di sini titik H. Nah, sekarang di garis AH saya ambil ini titik A. Nanti di garis HC saya ambil titik C. Sehingga nanti sudut antara, jadi nanti untuk yang B, sudut antara garis AH dan garis HC itu nanti tidak lain sama saja sudut AHC. Nanti sudutnya yang ini, sudutnya adalah AHC. Tinggal kita mencari sudut ini berapa derajat. Berarti saya harus perhatikan segitiga AHC. Jadi nanti kita perhatikan di sini segitiganya adalah AHC. Oke. Segitiga yang kita perhatikan segitiga AHC. Segitiga AHC ini segitiga yang bagaimana? Kita lihat di sini. AC ini panjang diagonal sisi. AH juga panjang diagonal sisi. HC juga panjang diagonal sisi. Karena dia kubus, pada kubus panjang diagonal sisi semuanya sama panjang. Kalau begitu, segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Jadi kita sudah tahu kondisi segitiga di sini adalah segitiga sama sisi. Oke, Ibu boleh bawa keluar saja seperti ini. AHC. Ini sudutnya yang mau dicari, besarnya berapa derajat. Kita cari panjang AC. Karena kubus, kalau ini 4, panjang diagonal sisi adalah 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Demikian juga HC, panjang diagonal sisi yaitu 4 akar 2. Ini juga sama, dia panjang diagonal sisi yaitu 4 akar 2. Berarti dia segitiga yaitu sama sisi. Kalau sudah, karena dia segitiganya sama sisi, ini semua sisinya sama, berarti jumlah sudut yang ada di dalam segitiga ini nanti sama. Sudut A akan sama dengan sudut H, akan sama dengan sudut C, ya itu akan sama. Nah, kalau begitu kita cari sudutnya ini berapa derajat. Kita tahu jumlah sudut semua dalam segitiga ada 180. Jadi nanti sudut A tambah sudut B ditambah sudut C tidak lain nanti 180 derajat. Nah, berarti nanti saya langsung tahu sudut A-nya tidak lain nanti kita bagi 3 saja. Ini bagi 3 karena ini nanti semuanya sama. Jadi nanti 180 bagi 3 tidak lain saya dapat yaitu 60 derajat. Sehingga terjawab sudut tadi yang kita mau cari adalah sudut AHC. AHC sudut ini adalah 60 derajat. Jadi sudut AHC sama dengan 60 derajat. Demikian. Kita lanjut. Untuk yang kedua yaitu saya nanti mau menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan. Jadi perhatikan di gambar, ini ada dua garis yang bersilangan. Ada garis G, ada garis H. Sekarang bagaimana kita menentukan sudut antara garis G dengan garis H. Jadi nanti saya mau menentukan sudut antara yaitu garis G dengan garis H. Cukup penulisan seperti ini saja. Ada garis G, ada garis H. Dua garis ini tidak berpotongan tetapi bersilangan. Sekarang bagaimana cara menentukannya? Yaitu langkah pertama, saya pilih salah satu garis, dia harus tetap. Bisa garis G, bisa garis H. Misalnya di sini garis yang tetap itu adalah garis G. Kalau sudah, langkah berikut saya harus buat garis
memotong garis G tetapi sejajar dengan garis H. Jadi langkah berikut, tadi garis G saya sudah pilih dia tetap. Kalau sudah, langkah berikut saya buat garis, dia memotong garis G tetapi harus sejajar dengan garis H. Oke, jadi saya buat saja, nanti dia sejajar dengan garis H. Oke, kira-kira ya, dia sudah memotong, terus dia sejajar dengan garis H. Oke, garis yang ini ibu kasih nama yaitu H aksen. Nah, kalau sudah, dua garis ini sudah berpotongan, kasih nama di sini misalnya titik A. Jadi saya sudah buat garis, dia memotong garis G, tetapi dia harus sejajar dengan garis H. Dua garis ini berpotongan di titik A. Kalau sudah, sudut antara garis G dengan garis H di sini tidak lain nanti sama saja dengan di garis G saya ambil titik, misalnya ini titik C. Di garis H aksen saya ambil titik, misalnya yaitu titik D. Nanti sudutnya yaitu sudut antara garis G dengan H tidak lain sama aja sudut antara garis G dengan garis H aksen, yang mana garis H dengan H aksen ini sejajar. Nanti di gambar ini sama saja dengan sudut CAD. Ini sudutnya yaitu sudut CAD. Oke. Ini adalah pemahaman konsep bagaimana saya menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan, sehingga nanti dalam menjawab soal kita menggunakan konsep di sini. Lanjut memberikan contoh, misalnya di sini ada kubus, panjang rusuknya adalah 6 cm. 6 cm, kita disuruh menentukan yaitu besar sudut antara garis BG dan garis DE. Jadi besar sudut antara garis BG dan garis DE. Kalau kita lihat untuk soal yang A ini dua garisnya tidak berpotongan, tapi ini dua garis yang bersilangan. Di pertanyaan pertama saya disuruh menentukan besar sudut antara yaitu garis BG dengan garis DE. Oke, nanti kita tentukan dulu sudutnya yang mana, baru bisa kita cari. Kita cari besar sudut itu berapa. Nah, sekarang kita lihat dua garis di sini dia bersilangan. Cara menentukan yaitu dua garis bersilangan tadi kita pilih salah satu garis dia tetap. Jadi ini ada garis BG, ada garis DE. Kita pilih salah satu garis tetap. Misalnya saya pilih garis yang tetap itu adalah garis BG. Kalau sudah, saya harus buat garis memotong garis BG tetapi sejajar dengan garis DE. Sekarang kita lihat garis yang sejajar dengan garis DE di sini pastinya garis ini FC. Jadi nanti di sini DE itu akan sejajar dengan CF. Oke, kalau sudah, saya sudah tahu bahwa garis yang sejajar garis DE akan sejajar dengan garis FC. Garis FC ini dia memotong BG. Jadi nanti memotong BG. Kalau sudah, beri nama misalnya dia memotong BG di titik S. Sekarang kita lihat sudut antara garis BG dengan garis DE, sudutnya bisa sudut GSC, bisa sudut GSF, bisa sudut FSB, bisa sudut yaitu BSC. Salah satu ya. Jadi kita misalkan sudutnya di sini yaitu dua garis ini sudah berpotongan di titik S, sudutnya yaitu sudut GSC. Tinggal kita cari sudut GSC itu besarnya berapa derajat. Oke, ibu gambar ini karena dia kubus, ibu bawa saja keluar seperti ini. Ini B, C, D, F. Ibu potongkan. Jadi tadi kubus rusuknya semua 4 ya, ini berpotongan di titik S. Kita mencari sudut GSC. GSC, sudut ini yang kita cari. Karena ini kubus, ya, sudut GSC ini mudah. Tinggal kita bagi ada 4, jadi kita bagi 4. Ini masing-masing sudutnya siku-siku 90 derajat. Jadi nanti sudut di sini langsung saya bisa tahu. Ya, jadi di sini sudut GSC langsung saya dapat satu putaran penuh itu adalah 360
90 derajat. Karena ini dia di sini berbentuk di soal dia kubus, gambar ini yang ibu bawa keluar ini adalah persegi, sehingga nanti sudut masing-masing ini adalah 90 derajat. Demikian. Lanjut memberi contoh terakhir. Di sini misalnya masih sama kubus untuk panjangnya khususnya 6 cm. Misal alfa itu sudut antara garis AC dan garis AG. Jadi alfa itu nanti sudut antara garis AC dan garis AG. Kita hubungkan dulu. Ini garis AC, ini garis AG. Oke, kalau sudah kita diminta di sini nanti menentukannya. Di sini kita menentukan sin alfa, cos alfa, tangen alfa. Tapi kita lihat dulu, alfa itu sudut antara garis AC dan garis AG. Sudut antara garis AC dengan garis AG dimisalkan, yaitu sudutnya adalah sudut alfa. Kalau nanti di gambar kita sudah tahu sudutnya yang mana, baru kita bisa menentukan sin alfa, cos alfa, tangen alfa. Oke, kita lihat di gambar. Garis AC dengan garis AG. Dua garis ini berpotongan, bukan bersilangan. Jadi garis AC dan garis AG, dua garis berpotongan. Dia berpotongan di titik A. Kalau sudah, sudut antara garis AC dan garis AG pastinya sudutnya yang ini ya, sudutnya yaitu CAG. Nanti sudut alfanya itu sama saja dengan sudut CAG. Oke, nanti ini kasih nama di sini, ini sudut alfanya. Nah, kalau sudah, nanti kita disuruh mencari sin alfa itu berapa, kemudian kosinus alfa dengan tangen alfa. Ini sederhana saja. Gambar ini boleh kita bawa keluar. Jadi kita bawa keluar ya. Seperti ini. Ini dia segitiganya siku-siku di C. Jadi C A G. Ini sudut alfanya. Karena sudut antara garis AC dan garis AG ini misalkan sudut alfa. Sekarang panjangnya. Panjang AC CG ini panjangnya 6. Karena ini kubus, AC ini panjang diagonal sisi. Kita tidak perlu cari lagi. Langsung kita tahu kalau ini 6, ini 6, pasti ini panjangnya A akar 2. Hanya 6 berarti itu adalah 6 akar 2. Kemudian AG ini panjang diagonal ruang. Karena ini kubus, panjang diagonal ruang itu kan rumusnya A akar 3. Kita tinggal mengganti A-nya dengan 6, berarti 6 akar 3. Kalau semuanya ini sudah ada unsur-unsurnya, kita bisa mencari sin alfa. Sin alfa, berarti di sini kita ingat definisi yang sudah kita pelajari di kelas 10. Definisi dari sinus, berarti saya perhatikan ini sudut alfa ini ya. Sinus itu tidak lain, definisinya sisi di depan dari sudut alfa, sisi di depan sudut alfa dibagi dengan hipotenusa. Hipotenusa. Hipotenusa itu kalau ini dia sudutnya siku-siku, di depan ini yang paling panjang ini namanya hipotenusa. Sisi di depan sudut alfa ini, ya berarti kalau saya ganti dengan keterangan di sini sama saja CG per hipotenusanya adalah AG. Ini definisi. Jadi untuk menjawab sinus, kosinus, tangen, saya harus ingat definisi sinus, kosinus dan juga tangen. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. CG-nya tidak lain, panjangnya adalah 6, AG-nya adalah 6 akar 3. Tinggal kita ganti, kita sederhana. 6 dengan 6 bisa dibagi, tinggal 1 per akar 3. 1 per akar 3 rasionalkan dia, tidak lain nanti sama saja dengan di sini sepertiga, saya kali dengan akar 3 per akar 3. Tidak lain, ini dikalikan, jadi di bawah 3, di atas 1 kali akar 3 tetap ya, jadi nanti jawabannya 1 per 3 akar 3. Oke, ini adalah sin alfanya, nilainya sepertiga akar 3. Sekarang kita cari yaitu untuk kosinus. Kalau untuk kosinus alfa
definisinya itu, saya perhatikan sudut alfa. Definisi kosinus itu sisi di dekat sudut alfa per hipotenusa. Jadi sisi di dekat sudut alfa per hipotenusa. Kita tinggal isi saja, yaitu sisi di dekat sudut alfa ini yaitu 6 akar 2. Dan dibagi hipotenusa adalah 6 akar 3. Kalau sudah sederhana ini dicoret, tinggal akar 2 per akar 3. Karena penyebutnya akar, rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Sederhana, akar 2 kali akar 3 akar 6, akar 3 kali akar 3 3. Jadi hasilnya adalah 1/3 akar 6. Ini adalah nilai dari kosinus. Terakhir kita mencari yaitu tangen alfa. Tangen, definisi tangen lihat di sudut alfa. Tangen itu definisinya sisi di depan dari sudut alfa per sisi di dekat dari sudut alfa. Jadi sisi di depan sudut alfa per sisi di dekat sudut alfa. Kita tinggal masukkan saja. Sisi di depan sudut alfa ini sudut alfa, sisi di depan ini 6. Kemudian sisi di dekat sudut alfa, sisi di dekat ini adalah 6 akar 2. Kita sederhana dia, dicoret-coret, tinggal 1 per akar 2. Sederhanakan, penyebutnya akar 2, jadi kali dengan akar 2 per akar 2. Tidak lain 1 kali akar 2, 1 akar 2, akar 2 kali akar 2, 2. Jadi hasilnya adalah 1/2 akar 2. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana menentukan sudut antara dua garis, yang mana tadi ada 2 garis vertikal